Bab 2721 Kamu akan dikalahkan. Semakin banyak orang yang menyerah dan bergabung dengan Diviniteria. Mereka belum pernah ditawari hak istimewa yang begitu menarik sebelumnya. Setelah itu, segerombolan konglomerat bisnis dan tokoh berpengaruh satu persatu bergabung dengan Diviniteria. Tampaknya telah menghasilkan gelombang gejolak emosional di antara semua orang. Bahkan mereka yang ragu-ragu pun tergoda. Akhirnya, bahkan negara mulai bergabung dengan Diviniteria. Pada dasarnya, mereka semua adalah musuh Erudia. Ibika ternyata adalah negara pertama yang bergabung dengan Diviniteria. Sejak itu menghasilkan kegemparan yang lebih besar di seluruh dunia. Sebelum itu, semua orang tidak gelisah ketika mereka mendengar tentang individu, konglomerat bisnis, atau tokoh berpengaruh yang bergabung dengan Diviniteria. Namun demikian, semuanya tampak berbeda setelah Ibika memilih untuk bergabung dengan Diviniteria. Sekali lagi, itu menempatkan seluruh dunia dalam keadaan hiruk-pikuk. Sebagai negara pertama yang bergabung dengan Diviniteria, Ibika diberikan hak istimewa tertinggi dan dianggap sebagai negara pertama di bawah Diviniteria. Selanjutnya, berganti nama menjadi Ibika dari Diviniteria. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka akan diberikan manfaat yang begitu besar setelah bergabung dengan Diviniteria. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka bahkan diberi senjata canggih yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Akibatnya, banyak yang meneteskan air liur atas hak istimewa menarik yang diberikan oleh Diviniteria kepada mereka. Tidak lama setelah itu, Waldan, yang juga merupakan musuh Erudia, menjadi negara kedua yang menyerahkan diri kepada Diviniteria. Negara-negara lain, terutama pasukan yang terletak di sekitar Diviniteria, mengikuti dan bergabung dengan mereka satu persatu. Tak terhindarkan, mereka bisa merasakan tingkat pertumbuhan Diviniteria yang membatu. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa mereka hanya akan mempertaruhkan diri dengan melawan Diviniteria yang maha kuasa. Karena itu, mereka lebih baik menyerah sebelum terlambat. Selain itu, mereka tidak bisa menahan pesona besar dari manfaat yang diperoleh oleh negara-negara yang bergabung dengan Diviniteria sebelumnya. Selain supernations seperti Erudia, Zarain, dan Siperia, negara-negara lain pun tergiur untuk bergabung dengan Diviniteria. Saat ini, Erudia tampaknya menjadi satu-satunya negara yang menentang pengumuman Diviniteria. Rupanya, mereka akan bertarung melawan Diviniteria sampai akhir. Sementara itu, negara-negara lain mengamati mereka sebelum menyelesaikan keputusan mereka. Meskipun Diviniteria berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan, mereka tidak berani mengambil risiko dengan melompat ke kesimpulan yang tergesa-gesa. Lagi pula, masih belum ada tanda-tanda Leviathan setelah mereka dijebak oleh Erudia di wilayah misterius. Itu praktis memperumit keadaan global. Sementara itu, Black Hawk dan Semite, kepala perisai diundang untuk menghadiri pertemuan negosiasi dengan Diviniteria atas nama Zarain. Tuan X berharap Zarain akan bergabung dengan Diviniteria, dan mereka akan ditawari hak istimewa sebagai imbalannya. Dengan kata lain, negara lain harus menyerah, tetapi Zarain diundang untuk menjadi mitranya. Itu sangat kontras dengan negara-negara lain yang berada di bawah komando Diviniteria. Dengan itu, Tuan X berharap Semite akan memikirkannya dengan matang. Hah? Mengapa Anda memaksa kami untuk bergabung dengan Anda? Bukankah lebih baik jika kita bekerja sama dan menghadapi seluruh dunia bersama-sama? Semite tertawa kecil. Black Hawk bergema, "Iya. Alangkah indahnya jika kita bisa bergandengan tangan. Mengapa kita harus memikirkan siapa yang memimpin ketika kita benar-benar dapat berbagi segalanya? Belum lagi, tidak mudah bagimu untuk menjatuhkan Erudia sendirian, bukan? Erudia kuat dan memiliki banyak sekutu yang kuat. Jika mereka bergandengan tangan dengan Siperia lagi, aku yakin akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkan mereka. Tapi jika kita bekerja sama, keadaan akan berbalik. Pada saat itu, kita akan dapat mendominasi seluruh dunia bersama-sama. Bukankah itu luar biasa? Tidak diragukan lagi, Black Hawk bukanlah manusia biasa. Ada alasan mengapa dia dikenal sebagai orang teratas dari perisai. Semua orang dari Labs of Gods tercengang dengan kefasihannya. Baik ramah. Dia bahkan mencoba membujuk kita untuk bergabung dengan mereka. Tidak mungkin. Kami tidak akan bergandengan tangan dengan siapapun. Kami hanya ingin Anda berada di bawah komando kami. Lab of Gods bersikeras menolak mereka. Bagaimana jika kita menolak? Semite memberinya senyum halus, terlihat sangat percaya diri. Dia tampaknya tidak mengindahkan Labs of Gods.
Kalau begitu kami tidak punya pilihan selain menyatakan perang melawanmu. Tapi tentu saja, kamu bisa bergandengan tangan dengan Erudia untuk bertarung melawan kami. Kami tidak takut dalam hal apapun. Yang lain dari Lab of Gods tertawa meremehkan. Jauh di lubuk hati, mereka tidak terintimidasi oleh Zarain, tetapi mereka takut bahwa Zarain akan membentuk aliansi dengan Erudia. Mendengar itu, Semite tidak bisa menahan perasaan geli dan tersenyum. Bibir Black Hawk berubah menjadi seringai. Sepertinya kamu cenderung meremehkan kekuatan Erudia. Hah? Apa maksudmu? Lucifer bertanya dengan muram. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan bertarung melawan Levi Garrison lagi? Dialah yang berkali-kali memasukkanmu ke dalam air panas. Anda akan bertarung melawannya lagi di ronde ini. Aku punya firasat kau akan kalah telak olehnya. Bab 2722 Misi paling sederhana. Dia tahu betul tentang kekuatan Levi yang tak tertandingi. Karena itu, dia mencoba mencerahkan mereka. Meski begitu, yang lain dari Lab of Gods mengabaikan peringatannya. Karena tidak takut pada apapun, mereka tidak mengindahkan nasihat itu. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa Levi Garrison adalah orang yang cerdas. Kudengar dia bahkan berhasil mendapatkan banyak kecerdasan langsung di babak ini. Tapi itu sebenarnya karena jebakan yang kita buat sebelumnya. Awalnya, kami berencana untuk menjatuhkan Erudia tanpa menyatakan perang melawan mereka. Tapi sekarang, kita hanya akan mengandalkan kekuatan tempur kita yang hebat. Terlepas dari seberapa pintar dia masih tidak setingkat dengan kita. Kita bisa dengan mudah menghancurkan Erudia dengan senjata dan petarung kita yang tak tertandingi. Lucifer membual. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan negosiasi mereka. Tak perlu dikatakan, baik perwakilan dari Labs of Gods dan Zarain unggul dalam negosiasi. Mereka menghabiskan waktu lama untuk menunjukkan kelemahan satu sama lain, memainkan permainan pikiran, dan menyuarakan satu sama lain. Zarain ingin Lab of Gods menyerang Erudia dengan kekuatan penuh sehingga kedua belah pihak akan mengalami kerugian yang mengerikan. Dengan itu, Zarain akan menjadi orang yang diuntungkan. Di sisi lain, yang terakhir berharap Zarain tidak akan bergandengan tangan dengan Erudia. Setelah bernegosiasi selama beberapa jam, kedua belah pihak akhirnya bisa membungkus pikiran masing-masing. Semite menyeringai, mencibir dalam hati. Lab of Gods meminta kita untuk menyerah. Itu hanya angan-angan mereka. Zarain tidak takut pada mereka. Menatap kota futuristik, dia mencibir. Apakah kamu pikir hanya kamu yang mampu membangun kota futuristik seperti ini? Hahaha. Black Hawk, yang berada di sampingnya, tercengang. Mungkinkah Zarain juga memikirkan sesuatu? Aku yakin petinggi negara kita menyembunyikan banyak hal. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki akses ke rencana rahasia negara apapun pada levelnya saat ini. Dia menduga Semite bisa mendapatkan informasi tangan pertama lebih mudah karena posisinya sebagai kepala perisai. Setelah Black Hawk dan yang lainnya pergi, semua orang dari Lab of Gods terlihat sangat jijik. Salah satu dari mereka membentak, sungguh konyol. Bagaimana dia bisa mengatakan kita akan mengalami kerugian besar karena Levi Garrison? Bagaimana mungkin kita kalah melawannya sekarang? Aku juga tidak percaya kata-katanya. Itu. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Aku hampir melepaskan amarahku padanya barusan. Orang di sampingnya marah. Bagi mereka semua, Levi bukanlah siapa-siapa. Tapi satu hal yang pasti, Levi Garrison pandai membuat rencana. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan kita dalam pertempuran, tapi aku khawatir dia memanipulasi sesuatu dalam kegelapan. Jadi, kita tidak bisa mengecewakan penjaga kita. Pak X menjelaskan dengan sabar. Ya, dia orang yang licik. Siapa tahu, dia akan membutakan kita kapan saja. Berdasarkan temuanku, dialah yang membujuk seluruh dunia untuk mendukung Erudia. Orang lain berhadap-hadapan dengannya. Sementara itu, beberapa lainnya mendengus. Dia tampaknya memainkan beberapa taktik licik. Tidak diragukan lagi, dia akan berubah menjadi ancaman yang lebih besar dari pejuang super manapun. Setelah merenung beberapa saat, mereka akhirnya setuju bahwa Levi adalah ancaman. Karena dia adalah ancaman besar bagi kita, mengapa kita tidak segera menghabisinya? Seseorang menunjuk. Dulu saya pikir membunuhnya itu mudah, jadi saya tidak tertarik melakukannya saat itu. Sekarang dia menjadi menyebalkan, saatnya bagi kita untuk menyingkirkannya.
Anggota lain berkomentar dengan percaya diri. Kamu benar, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan membunuhnya, bukan? Orang lain menyarankan. Semua orang mengambil sikap yang sama dan merasa mereka harus segera menyingkirkan Levi. Jadi siapa yang harus melakukan pembunuhan itu? Pak X bertanya dengan hati-hati. Tugaskan saja siapa saja. Lagi pula, dia lemah seperti anak kucing. Seseorang menjawab dengan kurang ajar. Tidak diragukan lagi, mereka cenderung meremehkan kekuatan tempur Levi. Setelah memindai mereka, Tuan X mengambil keputusan dan menginstruksikan, Lucifer, saya menugaskan Anda untuk menjalankan misi ini. Untuk bermain aman, saya akan menugaskan 3 orang lagi untuk pergi bersama Anda. Jester King, Kraken, dan Hellwitch, saya ingin Anda membantunya. Bagaimanapun, Anda adalah musuh bebuyutannya sejak Anda mencoba membunuhnya bertahun-tahun yang lalu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya di babak ini. Lucifer melangkah maju dan meyakinkannya, tercatat, Tuan X. Saya yakin Levi Garrison tidak akan pernah berharap bahwa kita akan membunuhnya lagi. Tapi saya berharap sejarah tidak akan terulang. Jangan berakhir dengan pertemuan akhir Anda bersama-sama dengan dia lagi. Aku akan terlalu malu untuk meminta Dr. Erebus menyelamatkanmu lagi. Pak X mengingatkan. Jangan khawatir, kami telah meningkatkan kekuatan tempur kami secara luar biasa selama bertahun-tahun ini. Kami sekuat dewa. Mereka berempat didukung dengan percaya diri. Setelah melacak Levi, mereka berangkat untuk membunuhnya, berharap untuk menyelesaikan apa yang disebut misi sederhana. Bab 2723 Pertemuan Teman Lama. Levi tidak pernah menyangka ada orang yang ingin membunuhnya. Selain itu, orang itu adalah teman lamanya. Mereka telah binasa bersama di masa lalu. Setelah bertahun-tahun, mereka akan bertemu lagi. Apa yang telah Levi lakukan selama ini? Jelas, dia tidak duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia memusatkan semua perhatiannya pada Lab of Gods. Sekarang Lab of Gods memiliki markas, seluruh dunia tahu di mana mereka berada. Itu membuat segalanya lebih mudah bagi Levi. Namun, fokusnya adalah pada Sakroria. Kota modern masa depan itu mungkin menakutkan bagi dunia, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Levi. Yang paling membuatnya khawatir adalah Sakroria. Selama Sakroria tidak muncul, dia tidak akan mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Pada saat itu, dia mengoordinasikan seluruh situasi di pusat komando. Saya pikir saya akan pergi dan berputar-putar di Kirea dan Raisonia. Saya yakin akan ada aktivitas mencurigakan yang terjadi di area ini. Levi akan memeriksa kedua tempat itu secara langsung. Dia tidak membawa orang lain selain mutan nomor 3 dan nomor 4 menakutkan. Mereka akan menjadi asistennya. Yang lain telah dikirim untuk melakukan tugas mereka. Hal terpenting saat ini adalah mengawasi kota Lab of Gods yang futuristik. Saat mereka tiba di tepi Raisonia, nomor 4 yang menakutkan segera mengirimkan sinyal. Bersamaan dengan itu, mutan nomor 3 menjadi waspada dan bersiap untuk bertempur. Ternyata ada yang datang. Levi tertawa terbahak-bahak. Demikian juga, dia bisa merasakan 4 aura menakutkan yang melaju dengan kecepatan kilat di bawah laut. Mereka datang dengan cepat ke arahnya. Kemampuan keempatnya mungkin tidak kurang dari mereka yang telah berevolusi seperti Eustace. Kekuatan tempur mereka tampaknya telah diperbesar di laut. Dia tidak ragu bahwa kemampuan mereka harus di atas Eustace dan yang lainnya. Mereka jauh lebih kuat. Mereka pasti dari Lab of Gods. Apakah mereka di sini untuk membunuhku? Levi terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa seseorang akan datang untuk membunuhnya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk melakukan itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang lemah dalam pikiran semua orang sampai sekarang. Levi akhirnya mengerti. Setelah menjadi komandan, dia menjadi ancaman bagi Lab of Gods. Itu sebabnya mereka ingin dia dibunuh. Selain itu, Levi tidak bisa menemukan alasan lain. Mutan nomor 3 dan nomor 4 menakutkan bisa merasakan bahaya yang akan datang, dan mereka siap bertarung. Sebaliknya, Levi melambaikan tangannya. Dia ingin melihat siapa mereka sebelum bergerak. Setelah sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba ada perubahan di laut. Pusaran air besar muncul di bawah kapal Levi dan menelan kapal itu. Seolah-olah seluruh laut mendidih. Pusaran air naik dari laut dan mengangkat kapal Levi ke udara. Mereka berada beberapa ratus meter di atas laut. Itu benar-benar menakutkan.
Jika itu terjadi pada orang lain, mereka akan ketakutan. Ledakan. Itu diikuti oleh suara keras. Pusaran air dan ombak besar telah menghilang. Kapal Levi segera turun dan mendarat di permukaan laut dengan cipratan yang sangat besar. Begitu kapal itu menstabilkan dirinya sendiri, 4 sosok sudah muncul di geladak. Mereka adalah Jester King, Lucifer, dan 2 lainnya. Teman lama, sudah lama. Sambut Lucifer. Sisanya tersenyum penuh semangat dan menatap Levi seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Itu adalah kesempatan yang menyenangkan untuk bertemu teman-teman lama. Levi juga senang. Aku tidak menyangka akan melihat kalian semua. Ini benar-benar kebetulan. Meskipun dia telah mendeteksi kehadiran mereka lebih awal, dia tidak dapat mengidentifikasi mereka karena mereka diselubungi oleh kekuatan Super Kraken karena mereka bepergian di lautan. Sulit baginya untuk menentukan identitas 3 lainnya. Saat ini, dia akhirnya bertemu dengan mereka. Levi juga sangat bersemangat. Dia tidak berharap untuk melihat teman-teman lamanya, atau musuh. Kebetulan sekali. Hahaha. Levi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya merasa sedikit bosan. Tiba-tiba, banyak hal menjadi lebih menarik baginya. Jika orang lain menyaksikan adegan saat ini, mereka akan berpikir bahwa kedua belah pihak adalah teman lama yang baik. Bab 2724 Dewa Lemah seperti itu. Sejak awal, kedua belah pihak telah tertawa. Levi bertanya, dulu ketika kita berdua mati bersama, apakah seseorang menyelamatkanmu? Lucifer menjawab dengan sikap arogan, secara teknis, saya dibangkitkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Kami adalah dewa, memahami. Betul sekali, Levi. Di masa lalu, kami adalah setengah manusia dan setengah dewa. Sekarang, kita adalah dewa. Tambah Jester King. Dalam keadaan mereka saat ini, kemampuan mereka menakutkan, untuk sedikitnya. Dengan kata lain, garis keturunan mereka semakin murni. Mereka hampir sebanding dengan nenek moyang mereka. Orang-orang dari klan kuno memiliki kekuatan penghancur dan berbagai bakat sejak mereka lahir. Pada tahap selanjutnya, garis keturunan mereka menjadi tercemar, dan kekuatan dari berbagai kemampuan mereka juga menjadi lebih lemah. Namun, dengan bantuan Lab of Gods, Hell Witch dan Kraken menjadi atavistik. Garis keturunan mereka mulai menjadi lebih mirip dengan leluhur pertama mereka, dan itulah mengapa kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Mereka akan mencapai tingkat yang sama dengan generasi pertama nenek moyang mereka. Itulah mengapa mereka berani menyebut diri mereka sebagai dewa. Itu adalah alasan yang sama mengapa Lab of Gods sekarang dikenal sebagai Diviniteria. Karena semua orangnya adalah dewa. Saat ini, Lucifer dan yang lainnya sedang menilai Levi seolah-olah dia adalah seekor semut. Jika Levi tidak menjadi komandan, mereka tidak akan datang untuk membunuhnya. Itu hanya akan menurunkan status mereka. Seorang manusia biasa tidak menjamin hak istimewa seperti itu dari dewa. Tidak mungkin. Dewa, hahaha. Saya belum pernah melihat dewa yang begitu lemah. Kalian semua sangat tidak tahu malu. Beraninya kau menyebut dirimu dewa. Levi mencemooh mereka. Mengapa semua orang mengklaim diri mereka sebagai dewa? Hanya karena mereka memiliki sedikit kekuatan, mereka pikir mereka berada di atas hukum dan datang ke sini untuk menyatakan diri mereka sebagai dewa. Siapa yang telah mengakui mereka? Itu sama dengan sekelompok brengsek dari area terbatas 76. Sekarang, Lab of Gods juga sama. Konyol, Levi, ini penghujatan Tuhan. Apakah kamu sadar? Manusia tidak diizinkan untuk menuding atau menghina dewa. Sampai sekarang, Diviniteria akan memusnahkan seluruh dunia. Semua orang berlutut dan memuja kami sebagai dewa. Merupakan kehormatan terbesarmu untuk bisa mati di tangan kami. Kata-kata Levi tampaknya telah mencapai titik lemah mereka. Mereka semua mulai gelisah dan mulai mencaci maki Levi. Haha, Levi tertawa lebih keras. Kelompok orang ini tampaknya delusi. Masing-masing dari mereka menganggap diri mereka sebagai dewa dan terus pamer. Levi tidak bisa menahan tawa. Jester King merasa bahwa mereka sedang dipermalukan. Mereka berempat melihat warna merah. Mereka sangat marah sehingga wajah mereka memerah. Levi, kami memberimu kesempatan. Ambil nyawamu sendiri. Jangan paksa kami melakukannya. Dengan itu, Lucifer melemparkan pisau kepada Levi. Di mata mereka, Levi hanyalah orang biasa yang tidak layak atas usaha mereka. Jika Levi mengakhiri hidupnya sendiri,
itu akan membuktikan status mereka sebagai dewa. Kamu ingin aku bunuh diri karena kamu. Anda pikir Anda siapa? Kata Levi dingin. Mutan nomor 3 dan nomor 4 menakutkan, yang berdiri di samping Levi, bisa merasakan kemarahannya yang luar biasa. Saat mereka akan bergerak, Levi menghentikan mereka. Jika itu serangga tidak penting lainnya, kalian berdua bisa melakukannya. Aku akan menangani ini sendiri dan mengakhiri semuanya. Melihat Levi yang kurang ajar, Jester King dan yang lainnya tercengang. Dia akan melawan kita sendirian. Apakah dia yakin? Seorang manusia biasa ingin bertarung melawan dewa. Apakah dia gila? Mereka tahu kemampuan Levi dengan sangat baik. Apakah dia memintanya? Bang! Levi mengunci mata dengan Lucifer dan berkata, terakhir kali, aku membiarkan orang lain menyelamatkanmu. Tapi, hari ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Pada saat itu, Lucifer merasakan tekanan yang luar biasa datang padanya. Bab 2725 Menghina Tuhan. Luar biasa. Itu adalah kehebatan yang luar biasa. Lucifer tercengang tanpa kata-kata, seperti tiga lainnya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana dan kapan Levi menjadi begitu kuat. Bagi orang-orang di Lab of Gods, mereka selalu melihat Levi sebagai orang yang lemah, bukan siapa-siapa. Dia begitu tidak berarti sehingga bahkan pemula mereka merasa itu di bawah mereka dan membuang-buang waktu mereka untuk melawan dia. Karena kesan mereka sebelumnya tentang Levi, mereka menemukan tampilan energi dan kekuatannya yang tiba-tiba mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Hambatan utama dalam upaya mereka untuk menyingkirkan Levi adalah para elit yang menjaganya. Ketika orang-orang mereka mengetahui bahwa para elit itu tidak ada dan Levi akhirnya sendirian, mereka segera datang untuknya. Mereka mengharapkan pembunuhan yang mudah tetapi sebaliknya, menemukan bahwa tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Dalam sekejap, sebelum Lucifer dan timnya bisa pulih dari keterkejutannya, Levi sudah berdiri tepat di depan mereka. Tamparan, pukulannya mengenai Kraken langsung di dada, dan benturannya begitu dahsyat hingga kepala Kraken langsung meledak dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Itu adalah kematian yang begitu cepat sehingga tubuhnya hancur bahkan sebelum dia bisa berteriak. Kraken seharusnya menjadi penguasa laut dan tak terkalahkan di perairan. Namun, hanya satu serangan dari Levi dan dia berubah menjadi debu halus dan menghilang selamanya ke laut. Ledakan. Levi tidak memberikan lawannya kesempatan untuk mencatat apa yang telah terjadi, dan dalam sekejap mata, serangan berikutnya sudah di wajah penyihir neraka. Retak, retak, retak. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Organnya meleleh dan menyembur dari celah-celah seperti aliran lava dari gunung berapi aktif. Ark, penyihir neraka menjerit menyayat hati, dan tubuhnya hancur dengan ledakan-ledakan yang keras, meninggalkan jejak api. Hasilnya di luar imajinasi terliar siapapun, dan semua yang hadir tercengang. Levi berhasil menghabisi dua elit kelas dewa hanya dengan dua serangan. Kematian Kraken sangat mengejutkan, karena dia seharusnya tak terkalahkan di perairan. Fakta bahwa dia terbunuh oleh satu serangan dari Levi yang lemah membuatnya semakin tidak nyata. Pada saat Hellwitch meledak dengan teriakan, Lucifer dan Jester King sudah linglung dan menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Levi. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas untuk hidup mereka. Ledakan. Jester King menembakkan kartu poker yang tak terhitung jumlahnya ke Levi dalam upaya untuk menghentikan kemajuannya ke arah mereka. Astaga, sayangnya, Levi tampaknya bisa bergerak dengan kecepatan yang mustahil secara manusiawi, dan dalam sepersekian detik, dia sudah berada di depan Lucifer dan Jester King, menghalangi rute pelarian mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Levi mengulurkan tangan dan menahan leher mereka, satu di masing-masing tangan. Cengkeramannya yang kuat melumpuhkan mereka, dan mereka berada di bawah kekuasaannya. Mereka tidak bisa membuat satu gerakan pun dan tidak mampu mengeksekusi kehebatan mereka yang luar biasa. Semua keterampilan luar biasa yang mereka miliki tidak ada gunanya karena mereka kehilangan kendali atas tubuh dan kekuatan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjuangan yang lemah sekalipun. Mereka membanggakan diri sebagai liga di atas rakyat jelata. Mereka adalah keturunan murni dari klan kuno, diberkati dengan kekuatan super. Sungguh memalukan melihat orang biasa seperti Levi bisa mengendalikan mereka dengan satu tangan. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Lab of Gods.
Mereka tidak punya cara untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka yang terpendam karena mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berteriak. Itu sangat membuat frustrasi bagi keduanya. Mereka mengalami roller coaster emosional yang gila di dalam, tetapi secara fisik mereka diam dan lemas seperti kain. Perasaan tidak berdaya itu menyiksa, dan bahkan lebih menghina lagi karena penyiksa mereka adalah seseorang yang mereka anggap penurut. Beraninya kau mempermalukan kami seperti ini. Mereka memberi Levi tatapan maut yang mematikan dan mengutuk dan memaki dia di dalam hati mereka. Bab 2726 Kamu bukan yang pertama. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggung siksaan tanpa daya. Ketika Levi mengendurkan cengkeramannya pada mereka, mereka akhirnya bisa mengeluarkan suara. Meskipun tahu itu akan menjadi perjuangan yang sia-sia, mereka masih terus menggonggong. Beraninya kau, Levi. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari bertarung melawan dewa? Lucifer dan Jester King mulai melemparkan ancaman lemah ke Levi. Bukan hanya aku akan melawanmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Levi mencibir pada mereka sebagai balasannya. Bunuh kami, bunuh dewa. Apakah Anda punya nyali untuk melakukan itu? Dan apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu melakukan itu? Mereka berteriak. Itu adalah pemikiran yang menjijikkan bahwa orang biasa bisa membunuh dewa. Mereka tidak dapat menerima gagasan bahwa itu adalah suatu prestasi yang mungkin, meskipun telah menyaksikan kematian penyihir neraka dan kraken. Levi tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku punya kabar buruk untukmu. Anda tidak akan menjadi Tuhan pertama yang saya bunuh. Saya telah kehilangan hitungan, tetapi setidaknya harus ada beberapa ratus sebelum Anda. Itu bukan bualan kosong, karena Levi tidak repot-repot menghitung korbannya di area terlarang 76. Apa? Jester King dan Lucifer berteriak kaget dan takut setelah mendengar itu. Mereka tahu bahwa Levi tidak berbohong dan berarti setiap kata yang baru saja dia katakan. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Mereka menatap tak percaya saat Levi melanjutkan, terakhir kali aku bertemu dengan beberapa pria yang menyebut diri mereka dewa, aku menghabisi mereka. Kau selanjutnya. Apa? Secerdas mereka, Jester King dan Lucifer langsung menyatukan teka-teki dan menyadari bahwa Levi mengacu pada orang-orang di area terbatas 76. Jadi orang-orang itu pergi. Mereka telah melihat orang-orang Levi beraksi dan mengira mereka bertanggung jawab, tetapi pada saat itu, mereka menyadari betapa mereka telah salah menilai Levi. Semua potongan teka-teki yang hilang jatuh pada tempatnya, dan semuanya masuk akal setelah mereka menyadari bahwa Levi adalah satu-satunya. Sayangnya, kebenaran tidak penting lagi. Levi dengan dingin mengucapkan, adios, teman-temanku tersayang. Retakan, retakan. Dengan perpisahan itu, dia mengencangkan cengkeramannya di leher mereka. Kekuatan batinnya yang besar menghancurkan mereka menjadi bubuk yang begitu halus sehingga mereka menghilang sama sekali, hilang bersama angin. Jester King, Lucifer, Hell Witch, dan Kraken tidak akan pernah membayangkan bahwa misi sederhana yang mereka lakukan akan menjadi yang terakhir. Siapa sangka orang lemah seperti Levi bisa membunuh mereka. Itu tidak terpikirkan dan tidak bisa dipercaya. Keempatnya dengan bersemangat melanjutkan misi dengan berpikir itu akan menjadi misi yang mudah. Mereka tidak pernah berpikir itu akan menjadi perjalanan terakhir mereka bersama, dan itu akan menjadi perjalanan ke neraka. Setelah melenyapkan keempatnya, Levi tertawa dan mengejek, hahaha. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat melakukan kebangkitan kali ini. Tuhan, silakan dan membanggakan semua yang Anda inginkan, tetapi Anda bisa salah dan fana sama seperti orang lain. Mutan nomor 3 dan menakutkan nomor 4 juga tertawa terbahak-bahak, mengejek dewa yang memproklamirkan diri itu. Mereka hanyalah manusia dari ras yang berbeda. Adalah naif bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, dan bahwa setiap orang harus tunduk dengan rendah hati di hadapan mereka. Jika kamu adalah dewa, lalu apa aku? Levi menyeringai. Meskipun dia tidak seharusnya memamerkan kehebatannya sampai Sakroria muncul, dia beralasan dia tidak bisa duduk diam dan dibantai oleh keempat orang ini yang ingin mengambil nyawanya. Itu sebabnya dia melawan. Dia menganggap tidak ada yang akan mengetahuinya, karena dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengirimkan sinyal mara bahaya. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Meskipun dia seharusnya hanya secara terbuka menunjukkan kehebatannya dalam pertarungannya melawan Sakroria, tetapi karena tidak ada yang menyaksikan pembunuhannya, tidak ada yang akan tahu jika dia tetap diam.
Setelah menghabisi 4 elit dari Lab of Gods, Levi melanjutkan pemantauannya terhadap Raisonia, dan bersikap seolah tidak ada hal aneh yang terjadi. Kembali di Diviniteria, kekacauan sedang terjadi. Apakah mereka belum kembali? Sudah lama sekali. Mereka seharusnya berhasil membunuh Levi dan kembali sekarang. Semua orang menunggu Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken kembali, dan ketika mereka tidak muncul dalam waktu yang wajar, tim mulai khawatir. Saya harap tidak ada yang salah selama misi mereka. Teman-teman mereka menjadi cemas. Tuan X dengan dingin menjawab, jika itu hanya salah satu dari mereka, saya mungkin sedikit khawatir. Tapi saya mengirim 4 dari mereka bersama-sama dalam misi, jadi apa yang mungkin salah? Siapa yang bisa menjadi lawan yang layak bagi mereka? Bawahannya berpikir itu masuk akal dan tidak lagi mengkhawatirkan keempatnya. Bagaimanapun, mereka tahu betapa kuatnya keempatnya dan percaya bahwa mereka akan tak terkalahkan sebagai sebuah tim. 1 jam berlalu. Kemudian berikutnya, keempatnya masih hilang bahkan 5 jam setelah waktu yang diharapkan untuk kembali. Bab 2727 tidak menyerah. Lucifer dan timnya belum kembali dan tidak mengirimkan berita apapun ke Diviniteria. Teman-teman mereka di Diviniteria tidak tenang. Bahkan Pak X tidak bisa tenang dan tenang lagi. Dia tidak terlalu khawatir ketika mereka terlambat selama beberapa jam, tetapi tertunda selama 5 jam dan tidak mengirim pembaruan apapun bukanlah gaya mereka yang biasa. Sepertinya mereka telah bertemu dengan kecelakaan. Segera, Diviniteria dipenuhi dengan spekulasi dan rumor. Mereka tidak mungkin mengalami kesulitan dalam berurusan dengan Levi, kan? Apakah Levi begitu kuat sehingga mereka berempat tidak bisa menghabisinya? Bagaimana mungkin? Tidakkah kita semua tahu apa yang mampu dilakukan Levi? Salah satu dari mereka bisa menghabisinya, apalagi 4 dari mereka bekerja sebagai satu tim. Jangan bilang ada yang salah dalam pengumpulan intelijen kita. Mungkinkah alih-alih berita yang kami terima bahwa Levi sendirian dan tidak terlindungi, dia sebenarnya dikelilingi dan dijaga oleh banyak pejuangnya? Seseorang melemparkan skenario lain yang mungkin tetapi dengan cepat ditembak jatuh oleh yang lain. Itu tidak akan menjelaskan. Bahkan jika Levi memiliki pejuang yang melindunginya, itu tidak akan membuat perbedaan. Bahkan jika mereka sekaliber Divine Brigadier, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Levi. Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken masih bisa menghabisi Levi dan melarikan diri tanpa cedera. Semua orang di Lab of God memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuan Jester King dan 3 temannya yang lain. Mereka memiliki gagasan yang cukup bagus tentang kemampuan para pejuang Erudia dan tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa membunuh atau menjebak 4 elit dari Lab of Gods. Sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Dapatkan seseorang untuk memeriksanya sekarang juga. Lihat apakah ada berita kematian Levi, atau apakah ada gerakan yang tidak biasa di Erudia. Pak X memerintahkan. Jaringan intelijen canggih Diviniteria segera bekerja, dan dalam beberapa menit, mereka kembali dengan pembaruan. Itu aneh. Tidak ada berita luar biasa yang datang dari Erudia, dan tidak ada satupun perubahan dalam pergerakan dan penyebaran pertahanan mereka. Berita mengejutkan itu mengejutkan semua orang. Apa? Tidak ada apa-apa. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken, berita itu pasti akan menghasilkan kegemparan besar di Erudia. Namun Anda memberitahu kami bahwa tidak ada hal aneh yang terdeteksi di Erudia. Petik 2. Pasti ada sesuatu yang salah. Levi masih berpatroli di sekitar Raisonia. Sepertinya dia belum bertemu Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken. Pembaruan lain masuk, dan berita itu membuat semua orang tercengang. Itu berarti Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken telah menghilang secara misterius dan tidak menuju ke Erudia atau pergi untuk menghadapi Levi. Departemen Intelijen Lab of Gods telah menyadap semua saluran mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka kembali dengan berita apapun tentang keempatnya atau petunjuk apapun yang dapat menunjukkan di mana mereka berada. Saat keempatnya telah memanfaatkan kekuatan Super Kraken dan pergi ke misi melalui rute bawah air, mereka tidak meninggalkan jejak gerakan mereka yang terdeteksi di atas tanah. Semua bukti menunjukkan hanya satu kemungkinan. Setelah berangkat untuk misi mereka, mereka telah menghilang ke laut sebelum mereka bisa mencapai Erudia atau membunuh Levi. Sudah lebih dari 7 jam setelah kepulangan mereka yang diharapkan, dan mereka masih hilang dalam aksi. Tuan X tidak akan menyerah pada 4 bawahan utamanya,
jadi dia mengirim lebih banyak orang untuk mencari di laut lepas. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan mereka hidup-hidup, dia ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana dengan Levi? Seseorang bertanya. Bagaimanapun, keempatnya telah berangkat untuk membunuh Levi, tetapi dia masih hidup, jadi mereka mungkin bisa mengumpulkan beberapa petunjuk darinya. Betul sekali. Jika kita ingin tahu apakah hilangnya mereka ada hubungannya dengan Levi, maka kita harus mengirim seseorang untuk mengejar Levi lagi. Kita bisa menggabungkan misi untuk membunuh Levi dengan pencarian kita untuk Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken. Itu adalah rencana hebat yang bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Betul sekali. Levi harus mati. Ini juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengetahui apakah hilangnya mereka ada hubungannya dengan dia, setuju Merex. Masalah selanjutnya adalah mengidentifikasi pesawat tempur yang akan dikirim pada misi baru. 4 orang yang menghilang sangat terampil, jadi orang berikutnya harus lebih kuat dari mereka agar berhasil menyelesaikan misi dan mengirim kembali intelijen yang berguna. Setelah melirik ke seluruh ruangan, tatapan Pak X jatuh pada seseorang yang berdiri di sudut. Dia sepenuhnya tertutup dalam setelan pertempuran hitam, dan hanya mata gelapnya yang tajam yang terlihat. Pemandangannya mengingatkan salah satu lubang hitam. Dia memiliki aura yang begitu kuat sehingga orang tanpa sadar ingin menjaga jarak darinya karena takut mati lemas. Bab 2728 Kekosongan Besar. Kekosongan besar. Atau mungkin dia harus dipanggil sebagai Void God karena semua orang di Lab of God memproklamirkan diri sebagai dewa. Great Void lahir dengan kekuatan supernatural yang menghancurkan. Semua makhluk hidup yang mendekatinya akan dihisap vitalitas dan energinya hingga menjadi mayat lemas. Dia bahkan bisa secara fisik menarik makhluk hidup dan membuat mereka menghilang ke dalam tubuhnya, tubuh yang tampaknya memiliki kapasitas tak terbatas. Segera, semua orang menghindarinya seperti wabah. Hanya setelah dia bertemu Dr. Erebus, dia melihat harapan. Dr. Erebus membantunya mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan kekuatannya. Kekuatan supernya mirip dengan kekuatan teknik ekstraksi ilahi Erudia, kecuali bahwa kemampuannya bukanlah keterampilan yang dikultivasikan tetapi bakat alami bawaan. Inti dari teknik ekstraksi ilahi dan bakatnya adalah sama. Keduanya memungkinkan orang tersebut menjadi lebih kuat dengan mengkonsumsi atau mengambil kekuatan dan energi orang lain. Great Void, dengan keuntungan warisannya yang mampu menyerap energi dalam jumlah tak terbatas, adalah alasan Lab of Gods dapat melakukan eksperimen untuk meningkatkan tubuh biologis Karsten. Sebelumnya, Karsten sangat menderita akibat efek samping dari mengonsumsi terlalu banyak energi saat menjalankan teknik ekstraksi ilahi. Dengan bantuan Great Void, mereka dapat dengan aman melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan teknik ekstraksi ilahi dan mengubah struktur tubuh Karsten untuk mengatasi kelemahan terbesar dari teknik ekstraksi ilahi. Tidak ada yang tahu bagaimana Great Void dibandingkan dengan penguasaan tingkat tertinggi teknik ekstraksi ilahi, tapi dia jelas satu liga di atas Karsten. Dan dia juga jauh lebih tangguh daripada gabungan Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken. Lagi pula, bahkan lawan yang lebih kuat darinya harus takut padanya karena mereka berisiko dimangsa olehnya. Dia adalah negara adidaya yang menakutkan karena dia tidak perlu takut menjadi pihak yang lebih lemah. Yang harus dia lakukan hanyalah menelan lawan-lawannya. Tuan X tidak khawatir mengirim Great Void dalam misi untuk membunuh Levi. Mereka memperbaiki beberapa alat pelacak padanya sehingga dia dapat mengirim kembali pembaruan tepat waktu. Mereka juga akan dapat melacak posisinya bila diperlukan. Setelah itu, Great Void berangkat ke Raisonia sementara Lab of Gods melanjutkan pencarian mereka yang gagal untuk 4 orang yang hilang di lautan. Sementara itu, Levi melakukan rutinitasnya di sekitar Raisonia, mengumpulkan informasi untuk melihat apakah Raisonia berniat menyerah. Divinitria telah menjadi terlalu kuat dan sombong, dan tidak ingin bekerja dengan orang lain. Seseorang hanya bisa memilih untuk menyerah dan berada di bawah komando dan kendali mereka jika mereka tidak ingin menjadi musuh mereka. Negara-negara seperti Kirea dan Raisonia dibuat bingung oleh sikap pantang menyerah Divinitria. Jika Divinitria memberi mereka pilihan kerja sama lain, mereka akan bergegas ke pihak mereka. Menyerah bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat, dan itulah mengapa mereka masih bingung dan ragu-ragu untuk langkah selanjutnya. Levi berharap Kirea, Raisonia, dan semua negara tetangga bisa bergabung untuk melawan Lab of Gods, jadi dia memutuskan untuk memulai diskusi dengan mereka.
Kumpulkan kepala Kirea, Raisonia, dan negara-negara tetangga atas namaku untuk sebuah pertemuan. Dia memesan. Para kepala yang diundang dengan cepat menanggapi undangan itu dan pergi ke pulau untuk menemui Levi. Itu membuktikan penilaian Levi tentang situasi itu benar. Tak satu pun dari mereka ingin menyerah, dan mereka sangat membutuhkan alternatif. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu bersemangat untuk bertemu dengan Levi. Ada diskusi yang hangat selama pertemuan itu. Kita harus memiliki pilihan yang layak sebelum memutuskan untuk tidak menyerah. Betul sekali. Kita pasti bisa bekerja sama, tetapi bahkan jika kita tidak memiliki kepercayaan penuh kita bisa mengalahkan mereka, setidaknya, kita harus cukup kuat untuk memiliki kesempatan bertarung. Jika kita cenderung kalah, lalu mengapa repot-repot melakukan pertarungan yang sia-sia? Kalau begitu, lebih baik kita memilih untuk menyerah saja. Kita akan berakhir sebagai budak, tapi setidaknya orang-orang kita bisa tetap hidup. Mereka dengan cepat mencapai konsensus dan menyatakan kondisi mereka. Selama kita memiliki kesempatan bertarung, kita bersedia untuk bergabung. Namun, kami membutuhkan bukti bahwa kami memiliki harapan untuk membela diri. Itu tidak terlalu banyak untuk diminta, bukan? Petik 2. Levi hanya bisa tersenyum. Dia dengan percaya diri berkata, "Jangan khawatir. Aku punya rencana, dan Erudia punya elit yang bisa menangani konfrontasi." Anda, semua orang menatap curiga pada Levi. Apakah kamu pikir aku bisa menjadi komandan jika aku tidak memiliki kemampuan dan kartu truf di tanganku? Levi melemparkan pertanyaan sebagai gantinya. Kepala-kepala itu terkejut sebentar oleh pertanyaannya. Setelah beberapa pertimbangan, mereka pikir itu adalah alasan yang valid. Levi sangat tenang dan tenang, jadi dia harus memiliki beberapa kartu truf di tangannya. Saat mereka mencapai kesepakatan dan akan berkomitmen pada kesepakatan sekutu, wajah Levi tiba-tiba jatuh. Bab 2729 Ayam Levi keluar. Seseorang di sini lagi. Levi sudah mendeteksi kedatangan musuhnya, terkejut bahwa Lab of Gods telah bergerak begitu cepat dan telah mengirim petarung lain untuk mengambil nyawanya begitu cepat. Indera mutan nomor 3 dan nomor 4 menakutkan juga memperingatkan mereka akan kedatangan pihak yang tidak bersahabat. Meskipun kepala beberapa negara yang berkumpul di pulau itu membawa para pejuang itu jauh dari elit dan masih tidak mengerti tentang bahaya yang mendekat. Segera, sebuah suara yang kuat menggelegar di udara. "Temui akhirmu, Levi." Langit di atas pulau berubah seketika seolah-olah badai tiba-tiba datang. Para pejuang yang datang dengan kepala banyak negara segera masuk ke mode siaga tinggi dan berkumpul di sekitar bos mereka masing-masing saat mereka memindai sekitar untuk mencari sumber gangguan. Dalam sekejap, sesosok gelap muncul, melesat di udara seperti api. Great Void telah muncul. Kehadirannya membawa suasana yang menakutkan dan gelap. Seolah-olah lubang hitam telah muncul dan siap menelan semua yang ada di dekatnya. Para kepala panik dan secara naluriah lari dari penyusup yang tiba-tiba. Hanya ketika mereka berada pada jarak yang aman, mereka berhenti untuk melihat Great Void dengan baik. "Hentikan dia!" Kepala Kirea meneriakkan perintah, dan para petarung yang mengelilinginya segera menyerbu ke arah Great Void. Berdengung. Adegan mengerikan terungkap. Para petarung itu langsung dilahap oleh Great Void, dan yang tersisa dari mereka hanyalah kerangka mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan semua orang tersentak ngeri. Tepat di depan mata mereka, rekan-rekan mereka dilahap hidup-hidup. "Dia dari Lab Dewa. Mundur. Cepat." Banyak petarung yang masih dengan gagah berani mencoba menangkis Great Void, tetapi mereka semua menemui akhir yang tragis. Jumlah korban meningkat karena tidak ada dari mereka yang bisa melawan kekuatan Great Void. Beberapa dari mereka mencoba menggunakan senjata canggih mereka di Great Void, tetapi yang membuat mereka heran, dia bahkan bisa melahap persenjataan semacam itu. Semua senjata berteknologi tinggi ini tidak dapat melukainya dan dia dengan mudah menangkis serangan mereka. Dan tanpa gagal, para penyerang dilahap. Semua orang panik karena itu adalah pertemuan pertama mereka dengan para pejuang elit Lab of Gods, dan kekacauan pun terjadi. Beberapa saat yang lalu, mereka mendiskusikan rencana untuk melawan Lab of Gods. Tanpa peringatan apapun, lawan mereka datang menyerang dan menunjukkan kepada mereka kekuatan penghancur yang mereka miliki. Harapan yang mereka miliki beberapa menit yang lalu bahwa aliansi dapat mempertahankan diri dari serangan Lab Dewa telah hilang, dan semua orang merasa sedih. Naluri kebanyakan orang adalah untuk melarikan diri, tetapi kepala mereka tetap diam. Tatapan mereka tertuju pada Levi,
dengan jelas memberi isyarat kepadanya untuk menyelesaikan krisis itu dan membuktikan kepada mereka apa yang baru saja dia janjikan. Mereka ingin melihat bagaimana Levi akan menangani situasi ini. Sayangnya, yang mengejutkan semua orang, Levi malah melarikan diri. Dia melompat ke laut, berenang ke perahu terdekat dan melarikan diri. Orang-orang di pulau itu tidak bisa berkata-kata. Baru beberapa saat yang lalu Levi membual tentang memiliki kartu truf untuk melawan Lab of Gods, melukiskan gambaran cerah untuk mereka semua. Saat berikutnya, ketika Lab of Gods datang menyerang, dia adalah orang pertama yang melarikan diri. Semua orang terpana oleh tindakannya dan berdiri di sana tercengang. Bahkan Great Void terkejut dengan perubahan tak terduga dalam acara tersebut. Sebelum dia memulai misi, dia sedikit khawatir. Dia berlatih skenario yang berbeda di kepalanya, dan dia khawatir Levi akan terlalu banyak untuk dia tangani. Dia juga bersiap bahwa Levi mungkin memiliki petarung top yang melindunginya. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Levi berperan dalam hilangnya Lucifer, Jester King, Hell Witch, dan Kraken. Dia datang dengan hati yang hati-hati, tetapi hasilnya sangat aneh sehingga dia tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Levi melarikan diri pada kesempatan pertama yang mungkin. Itu adalah skenario yang tidak pernah dia pikirkan. Namun, setelah dipikir-pikir, itu adalah keputusan yang logis bagi Levi. Ketika dihadapkan dengan lawan yang begitu kuat sehingga Anda tidak memiliki peluang untuk melawannya, satu-satunya hal yang rasional untuk dilakukan adalah melarikan diri. Siapa yang waras akan tinggal dan menghadapi kematian tertentu. Ketika Great Void mentransmisikan visual kembali ke Lab of Gods, timnya secara singkat terkejut dengan apa yang mereka lihat juga. Kemudian, ada desahan lega dari semua. Tindakan Levi sangat normal dan rasional. Dia membuat keputusan yang tepat untuk melarikan diri. Void God, misimu adalah membunuh Levi. Tinggalkan sisanya sendiri. Pak X memerintahkan. Dipahami. Targetku hanya Levi. Bab 2730 Deja Vu. Levi melarikan diri. Mutan nomor 3 dan nomor 4 menakutkan juga melarikan diri. Mereka yang tertinggal di pulau hanya bisa meratapi reaksi mereka yang terlalu lambat dan tertinggal untuk menghadapi musik. Dasar bodoh, Levi. Anak bajingan ini benar-benar meninggalkan kami dan melarikan diri sendiri. Sungguh pertunjukan kesetiaan yang luar biasa. Apakah ini kartu truf yang kamu bicarakan? Kamu hanya memanfaatkan kami untuk menghentikan musuh sehingga kamu punya cukup waktu untuk melarikan diri. Mereka marah karena mereka tidak secepat Levi, dan dibiarkan menghadapi pembalasan Great Void. Mereka mengira mereka berada dalam masalah besar dan bisa dipenjara di pulau itu oleh Lab of Gods. Mereka semua mengutuk dan memaki Levi, dan telah kehilangan semua harapan untuk bisa lolos hidup-hidup. Namun, kejutan lain menyambut mereka. Great Void benar-benar mengabaikan mereka dan menyerang ke arah pelarian Levi. Hah? Apa yang terjadi? Dia meninggalkan kita sendirian. Apakah kita tidak berharga di mata mereka? Semua orang bingung dengan keputusan Great Void sampai seseorang berkata, mungkin dia datang khusus untuk Levi. Ketika dia pertama kali muncul, dia berteriak agar Levi menemui ajalnya. Jadi, kami benar-benar tidak beruntung berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kesadaran itu melegakan bagi semua orang yang hadir. Levi benar-benar bajingan. Dia adalah orang yang mengundang masalah, namun dia juga yang pertama melarikan diri, meninggalkan kita untuk berurusan dengan omong kosongnya. Ayo pergi dengan cepat selagi bisa. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi setelah ini? Dengan pengingat itu, semua orang buru-buru meninggalkan pulau dan pulang. Great Void sedang mengejar Levi yang melarikan diri. Tidak ada jalan keluar dariku, Levi. Dia berteriak. Tim Lab of Gods sangat senang dan senang dengan perkembangannya. Sikap pengecut Levi membuktikan bahwa penilaian mereka terhadapnya akurat. Juga, itu berarti hilangnya 4 elit mereka tidak ada hubungannya dengan Levi. Tidak butuh waktu lama bagi Great Void untuk mengejar Levi. Sebelum dia bisa melancarkan serangan, Levi melompat ke dalam air dan menghilang ke laut dalam. Great Void tidak akan melepaskannya, jadi dia segera mengikutinya. Levi cepat di air dan berhasil menjaga jarak yang layak dari Great Void. Pengejaran itu sangat membuat frustrasi Great Void. Dia sangat bangga dengan kehebatannya sendiri, dan fakta bahwa dia gagal membunuh Levi sejauh ini merupakan penghinaan baginya. Membayangkan dia diejek karena gagal membunuh Levi terlalu berat untuk ditanggungnya. Rasa frustrasinya mengaburkan penilaiannya,
dan dia terus mengejar tanpa berhenti untuk memikirkan kembali strateginya. Hati-hati, Levi bisa saja memancingmu ke dalam bahaya. Pak X meneriakkan peringatan. Dia memiliki firasat buruk saat pengejaran berlanjut dan pergi dari atas tanah ke bawah air. Namun, emosi dan frustrasi telah mengesampingkan alasan Great Void, dan dia mengabaikan semua peringatan. Pikirannya terpaku pada mengejar Levi dan membunuhnya. Keduanya berenang dengan kecepatan tinggi sehingga ada jeda dalam visual yang dikirim dari perangkatnya kembali ke Lab of Gods. Great Void kehilangan jejak waktu dan setelah berenang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dia menemukan dirinya berada di jurang lautan. Lingkungan menjadi redup, dan lingkungan menjadi lebih tidak bersahabat. Namun, Levi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan tentu saja, Great Void akan terus mengejarnya. Saat dia mengejar, dalam upaya untuk memperlambat Levi, dia mulai menyedot semua yang ada di jalannya. Dengan tindakan itu, dasar laut menjadi sangat kacau dan tidak memiliki kemiripan dengan keadaan normal. Great Void bertekad untuk mengejar Levi dengan segala cara, dan dia tidak ragu untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tuan X menjadi gelisah saat dia melihat visual yang dikirimkan dari perangkat Great Void. Tempat ini sepertinya sangat familiar, tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Di mana tempat ini? Dia mengerutkan kening saat dia bergumam dengan khawatir. Ya, aku juga merasa familiar. Tapi aku juga tidak ingat di mana aku melihatnya sebelumnya. Betul sekali. Saya yakin kita tahu tempat ini. Itu seharusnya berada di area yang telah kita jelajahi sebelumnya. Petik 2. Semua orang memperhatikan dan mencoba mengingat. Tim ikut menyepakati. Pak X mengusap dagunya, merenung sejenak, dan segera mengambil keputusan. Lacak posisi mereka sekarang. Roger, beri aku setengah menit. Bersambung.